Terima kasih Anda masih bersama kami di Debat Publik Pilgub Jatim 2024 ke-1. Dan kali ini kita akan memasuki sesi debat antar calon gubernur. Calon gubernur diberi kesempatan untuk bertanya kepada calon gubernur lainnya. Ya, tentunya di sesi kali ini Bapak Ibu, kami tentunya akan menjelaskan aturan mainnya dan calon gubernur akan memilih icon yang berisi subtema yang terdapat di layar LED yang ada di depan begitu dan berhak menanyakan pertanyaan kepada calon gubernur lainnya sesuai dengan tema yang dipilih dan icon yang sudah dipilih ini tentunya tidak bisa dipilih kembali dan waktu untuk bertanya yakni 30 detik dan waktu untuk menjawab pertanyaan adalah 1 menit 30 detik dan waktu untuk menanggapi yakni 1 menit. Jadi mohon juga untuk tidak bertanya di luar tema yang sudah dipilih di layar LED dan tentunya kami himbau kembali kepada Bapak Ibu calon gubernur dan juga calon wakil gubernur bahwasannya jika ada pertanyaan yang menggunakan istilah atau singkatan dalam bahasa asing mohon untuk disertai dengan penjelasannya. Sudah jelas Bapak Ibu? Baik. Langsung kami persilakan untuk calon gubernur nomor urut 1. Untuk memilih icon yang ada di layar dan nantinya Cagup memberikan pertanyaan kepada calon gubernur nomor urut 2 sesuai dengan subtema di dalam icon yang dipilih. Silakan Ibu untuk memilih. Iconnya ada Suramadu, Ludruk, Gapura Majapahit, Reok, Gunung Bromo, Merak Jawa dan Tugu Pahlawan. Silakan Bu Lulu. Suramadu. Baik. Kita akan buka untuk subtema Suramadu, yakni demografi, kemiskinan, dan kesenjangan. Kami silakan untuk bertanya kepada calon gubernur nomor urut 2 dengan subtema yang sesuai, demografi, kemiskinan, dan kesenjangan. Waktu Anda bertanya 30 detik dihitung pada saat mulai berbicara. Silakan. Iya, terima kasih Ibu Khofifah karena Ibu sebagai gubernur 5 tahun kemarin. Saya berkali-kali ke Madura dan kemudian mereka bilang, Bu, Madura ini masih bagian dari Jawa Timur apa enggak? Karena kemudian merasa dikiwo, merasa kemudian termarginalkan. Apa langkah-langkah yang akan Ibu lakukan untuk bisa meningkatkan posisi status kesejahteraan dan juga ekonomi bagi masyarakat Madura? Masih ada waktu, cukup Ibu? Ada yang ditambahkan? Cukup? Baik. Berikutnya? Ya, dan kami persilakan kepada calon gubernur nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan. Waktu Ibu 1 menit 30 detik dihitung pada saat Anda berbicara. Silakan Ibu. Ya, baik, terima kasih. Tentu yang ingin saya sampaikan adalah kami sudah melakukan pembangunan pelabuhan jangkar untuk memuliakan masyarakat Madura Kepulauan. Pelabuhan jangkar ini memang di situ Bondo, tapi melayari wilayah-wilayah kepulauan yang ada di Madura. Kami juga kemudian membangun pelabuhan di Tungkek. Kami juga membangun pelabuhan di Gili Iang. Kami juga melakukan renovasi pelabuhan di Masa Lembu. Semuanya adalah untuk membangun koneksitas masyarakat Madura Kepulauan. Kami kemudian juga bersama PLN, kami menyiapkan PLTS sudah, jadi bukan akan, sudah kita lakukan PLTS di 22 pulau yang ada di Sumeneb. Harapan kami adalah mereka terkoneksi power plant, mereka terkoneksi perhubungan lewat laut, dan untuk kesehatan kami ingin menyampaikan bahwa kami setiap tahun 4 kali kami kirim kapal dengan dokter-dokter spesialis, kemudian mereka memberikan layanan-layanan kesehatan di pulau-pulau yang ada di Madura. Kami berharap bahwa ini cara kami memuliakan masyarakat Madura dan cara kami membangun keberdayaan mereka, termasuk di dalamnya adalah pada saat musim kemarau seperti sekarang. Dulu ketika masih kami aktif bersama Mas Emil, kami harus kontak dengan KSAL, kami pinjam KRI untuk memberikan bantuan air bersih kepada mereka yang ada di kepulauan. Terima kasih, waktu habis. Mohon tenang, Ibu Bapak. Ibu, mohon tenang. Kita akan lanjutkan ya. Berikutnya kami beri kesempatan Cagup nomor urut 1 menanggapi jawaban Cagup nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dihitung saat mulai berbicara.
Iya, kalau bagi saya akhirnya dengan penjelasan dari Ibu Khofifah itu, jembatan Suramadu masih sebatas menjadi jembatan rakyat tapi belum menjadi jembatan ekonomi. Penting untuk memastikan bahwa hilirisasi pertanian, peternakan, lalu juga perikanan itu bisa didongkrak dan bisa didorong di Pulau Madura. Di sana memiliki garam, kenapa kita tidak dukung ekosistem pergaraman yang membuat garam di Madura memiliki kandungan NaCl 97 sehingga bisa diserap oleh industri dan kita tidak perlu impor lagi garam. Tahunan kita ini impor garam itu triliunan, sementara garam itu ada di depan mata kita. Itu cara kita menolong Madura, cara kita mengungkit kesejahteraan Madura, dan cara kita mencintai Madura. Yang kedua ada ekosistem tentang pertanian. Di sana dulu adalah tempatnya gandum, tempatnya jagung. Tapi kita impor jagung juga triliunan. Andaikan kita mendukung ekosistem di sana, maka Madura menjadi sumber pangan jagung terdepan di Indonesia. Makasih. Masih ada waktu? Oh, cukup? Ibu, baik. Cukup? Baik. Terima kasih. Ya. Baik. Dan kita akan lanjutkan, kita akan berikan kesempatan kepada calon gubernur nomor urut 3 untuk merespon jawaban dari calon gubernur nomor urut 2 dan 1. Waktu Ibu 1 menit dimulai pada saat berbicara, silakan. Terima kasih. Yang pertama adalah tanpa adanya infrastruktur yang baik di Madura, maka itu akan menjadi kesulitan. Yang pertama adalah masalah air. Di mana beberapa titik yang saya kunjungi, semua kekurangan air. Jangankan untuk pertanian, untuk kehidupan sehari-hari saja tidak ada. Yang kedua, ada lagi di sana, tadi disampaikan Bu Lulu udah betul, bahwa ada garam di sana. Kenapa enggak kita rubah jadi garam industri? Yang kemudian yang ketiga, ada masalah tembakau, di sana juga ada. Kenapa kita tidak bisa tingkatkan mereka untuk hidup mereka lebih sejahtera? Kemudian yang ketiga, banyak sekali mereka pekerja-pekerja migran yang berasal dari Madura yang selama ini mereka kebetulan saya yang nangani pekerja migran ilegal tersebut. Seperti itu. Baik. Masih ada waktu? Masih ada waktu, Ibu? Cukup? Cukup? Baik. Terima kasih. Terima kasih. Silakan berikan tepuk tangan Ibu Bapak untuk Silakan, sesi Bapak ini. Ibu. Ya. Baik, terima kasih. Berikutnya kami persilakan untuk calon gubernur nomor urut 2 yang memilih ikon pertanyaan yang ada di LED dan Cagup akan memberikan pertanyaan kepada Cagup nomor urut 3. Pilihannya adalah silakan ke depan Ibu di depan Masih ada podium. Gunung Bromo, Gapura Majapahit, Tugu Pahlawan, Reok, Ludruk, dan Merak Jawa. Silakan Bu Afifah. Reok Ponorogo. Baik, kita akan buka. Untuk subtema kesehatan. Baik, silakan bertanya kepada calon wakil gubernur nomor urut 3. Waktu bertanya 30 detik dihitung pada saat Baik. Ibu mulai berbicara. Silakan. Kepada paslon nomor urut 3, kami mohon bisa memberikan pendapat bagaimana sebetulnya 93% kabupaten kota di Jawa Timur ini sudah universal health coverage. Tetapi bahwa tetap terjadi penumpukan dalam penggunaan alkes dan rumah sakit tertentu karena reimburse dari BPJS itu tidak semuanya sama dengan biaya operasional cost-nya. Mohon pendapatnya. Terima kasih. Baik, sebentar Ibu, mohon. Sebentar Bu Risma. Ya. Dan kami persilakan kepada calon gubernur Mohon nomor tenang urut dulu Ibu Bapak, 3. mohon tenang. Mohon tenang Ibu Bapak, baik. Terima kasih. Baik, kami persilakan kepada calon gubernur nomor urut 3 untuk menjawab pertanyaan. Waktu Anda 1,5 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Silakan Bu Risma. Jadi bagi saya kesehatan gratis untuk masyarakat Jawa Timur itu memungkinkan. Sudah saya hitung bahwa kebutuhan kekurangan yang UHC itu kurang lebih 790 miliar. Itu ada anggarannya di Provinsi Jawa Timur. Yang kedua adalah bagaimana pemerataan ini. Karena selama ini rumah sakit harus ke Surabaya semua. Bagaimana dengan masyarakat di kepulauan-kepulauan di Gresik, kemudian di Sumeneb. Terlalu jauh mereka kalau berobat di Surabaya, terutama untuk yang penyakit-penyakit berat seperti jantung, kemudian otak, kemudian ginjal, dan kemudian juga stroke. Nah, karena itu kita akan menciptakan di 5 Bakorwil itu adalah rumah sakit setara dengan rumah sakit Dr. Stomo. Dengan memfasilitasi dokter beredar ke seluruh wilayah 5 Bakorwil itu serta memberikan
beasiswa untuk para dokter dan peralatan untuk di 5 Bakorwil itu. Seperti itu. Masih Masih ada waktu, Ibu? Baik, Baik, cukup. sudah cukup Ibu. Baik. Berikutnya, mohon tenang Ibu Bapak, mohon tenang terlebih dahulu. Kita akan lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih. Jadi kita akan menyiapkan Baik, mohon maaf Ibu, tadi kita sudah berikan kesempatan. Untuk Baik, bertanya, ya. tapi Ibu sudah mengatakan cukup. Terima kasih. Berikutnya, kami persilakan kepada calon gubernur nomor urut 2 menanggapi jawaban dari calon gubernur nomor urut 3. Waktu 1 menit dihitung pada saat berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi universal health coverage ini sesungguhnya reimburse-nya oleh BPJS Kesehatan itu banyak yang di bawah operational cost. Ada penggunaan alkes tertentu, hanya di reimburse 60%. Maka RSUD tidak mau melayani itu dan kemudian dirujuk oleh berbagai rumah sakit milik Pemprov. Karena Pemprov Jawa Timur punya 14 rumah sakit. Nah kemudian kami ingin sampaikan, izin Bu Risma pasti paham bahwa setiap pelayanan kesehatan kalau memang itu dengan sekian spesialis pasti ada proses perizinannya. Jadi tidak bisa bim salah bim memberikan layanan kesehatan karena ini oversupply spesialis mana. Jadi beliau punya niat luar biasa, pemerataan layanan kesehatan harus kita lakukan. Tapi kami izin Bu Risma juga sedang menyiapkan rumah sakit tipe B di Pamekasan supaya masyarakat Madura bisa mendapatkan layanan lebih baik. Terima kasih, waktu habis. Ya. Dan selanjutnya kami persilakan kepada calon gubernur nomor urut 1 untuk bisa merespon jawaban dari calon gubernur nomor urut 3 dan nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dihitung pada saat Anda berbicara, Ibu. Iya, terima kasih ya. Saya kok berharap kita lebih punya inisiatif yang juga lebih progresif lagi. Karena memang BPJS tidak mengcover banyak hal, terutama misalnya kalau ada korban kekerasan seksual, kemudian juga korban KDRT itu juga tidak di cover. Kemudian juga anak-anak yang menderita ODA itu juga kemudian tidak di cover. Andai kan kita punya komitmen politik dan komitmen anggaran, misalnya BPJS pun tidak bisa mengcover, maka kita bisa memberikan dukungan itu dengan mengcover biayanya. Kemudian yang kedua, perlindungan jaminan kesehatan itu juga sangat penting. Misalnya bagi kerja-kerja yang berisiko seperti nelayan dan juga petani. Mengapa kemudian itu tidak kita lakukan? Maka Lulu Lukman kalau jadi gubernur, semua kelompok-kelompok rentan inilah yang akan kemudian kita cover kesehatannya. Dengan anggaran yang memadai. Dan kita yakin bisa, karena Jawa Timur punya anggaran. Jangan dibuang percuma, kita gunakan untuk rakyat kita. Terima kasih. Masih ada waktu, apakah mau ditambahkan? Cukup, baik. Berikan tepuk tangan untuk seluruh calon gubernur. Silakan Bapak Ibu. Yang sudah menjawab pertanyaan dan memberikan pertanyaan. Ya. Berikutnya kami persilakan calon gubernur nomor urut 3 untuk memilih ikon pertanyaan yang ada di LED. Dan ikon yang dipilih adalah masih ada Gunung Bromo, Gapura Majapahit, Merak Jawa, Tugu Pahlawan, dan Ludruk. Gunung Bromo. Gunung ya, Bromo, ya? Baik. Kita akan buka untuk subtema Gunung Bromo adalah subtema pendidikan. Subtema pendidikan ini akan diberikan pertanyaannya untuk calon gubernur nomor urut 1. Waktu Ibu bertanya 30 detik dihitung pada saat mulai berbicara. Silakan Ibu. Ya, kalau dilihat angka putus sekolah, anak usia 15 sampai 22 tahun di Jawa Timur ini cukup tinggi. Karena itu bagaimana bisa terutama untuk anak usia 15 sampai 22 tahun ini mereka bisa mengakses pendidikan yang lebih baik di Jawa Timur. Ya, itu saya kira, namun untuk mencapai itu tentunya ada sekolah-sekolah dasar yang harus pula di-cover supaya bisa. Terima kasih, waktu habis Ibu. Ya, dan selanjutnya kami persilakan kepada calon gubernur nomor urut 1 untuk bisa menjawab pertanyaan. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai pada saat Anda berbicara. Ya. Jadi persoalan yang terkait dengan partisipasi sekolah itu tentu ada beberapa hal. Mungkin pertama ada daya dukung keluarga yang tidak memungkinkan sehingga mereka bersekolah. Mungkin keterjangkauan akses terhadap sekolah itu juga yang tidak tercukupin. Dan yang ketiga ya memang tidak ada kemampuan untuk kemudian menyelesaikan sekolahnya karena faktor kemiskinan. Maka kami memiliki komitmen Ibu, kalau kita jadi gubernur kita akan menggratiskan sekolah khususnya agar tuntas sekolah tingkat SMA, SMK dan madrasah aliyah tanpa kecuali. Bukan hanya gratis sekolahnya tapi juga gratis seragamnya, sepatunya dan bahkan pulsanya.
Karena ini yang kemudian juga akan menghidupkan ekosistem keekonomian di Jawa Timur dengan adanya itu. Nah yang kedua lebih progresif lagi, maka penting bagi kita untuk menatap masa depan. Kalau kita ingin sumber daya manusia di Jawa Timur itu unggul apalagi mendunia, maka sudah waktunya dong kita juga akan memberikan pendidikan itu hingga sampai sarjana. Dan kita akan memberikan afirmasi untuk anak-anak perempuan, anak-anak rentan, anak-anak yatim, anak telantar dengan beasiswa sampai tuntas perguruan tinggi termasuk juga anak-anak bagi para penghafal Al-Quran. Saya kira itu yang paling penting dan yang kedua adalah memastikan bahwa pendidikan harus berkualitas, sarana prasarananya, gurunya, metode pengajarannya, semua juga harus inklusif termasuk juga anak bagi mereka yang disabilitas. Dengan demikian maka kita bisa mengadres isu yang terkait dengan rendahnya partisipasi sekolah di Jawa Timur. Ya. Cukup? Baik, terima kasih. Berikutnya kami berikan kesempatan untuk calon gubernur nomor urut 3 menanggapi jawaban dari calon gubernur nomor urut 1. Waktu 1 menit dihitung saat mulai berbicara. Silakan. Jadi kalau dilihat banyak-banyak anak sekolah di SD, tingkat SD maupun SMP, mereka juga banyak yang butuh sekolah. Karena itu kita juga akan memberikan bantuan untuk supporting sekolah SD dan SMP. Yang berikutnya adalah terutama untuk anak-anak disabilitas, maka kita akan membuat sekolah inklusi di seluruh sekolah SMA, level SMA dan SMK. Kenapa? Karena mereka banyak yang tidak bisa mengakses pendidikan karena mereka disabel. Mereka harus pergi ke tempat sekolah yang jauh jaraknya karena mereka harus sekolah di sekolah khusus. Karena itu nanti ke depan sekolah SMA SMK itu harus inklusi se-Jawa Timur. Dengan kita mentraining para gurunya menjadi sekolah-sekolah yang bisa memenuhi untuk sekolah inklusi. Apa cukup, Ibu? Cukup? Baik. Ya. Dan selanjutnya kita akan berikan kesempatan untuk calon gubernur nomor urut 2 untuk merespon jawaban dari paslon nomor urut 3 dan 1. Waktu Anda 1 menit, Ibu, dimulai dari saat Anda berbicara. Baik, terima kasih Bu Risma, betul karena memang untuk sekolah SLB itu adalah tanggung jawab provinsi. Jadi SMA, SMK dan SLB itu adalah dalam kewenangan provinsi. Dan kami memiliki sekolah-sekolah SLB juga unit-unit UPT untuk memberikan vocational training. Jadi tidak hanya sekolah formal tapi vocational training bagi penyandang disabilitas. Kami juga membangun koneksitas dengan hampir semua perusahaan supaya memastikan bahwa mereka akan mengambil minimal 2% tenaga kerja mereka dari penyandang disabilitas. Oleh karena itu, apa yang menjadi harapan besar Ibu Risma, insya Allah kami sudah melakukan dan mudah-mudahan ke depan bahwa bos dari pusat itu izin Bu itu sudah langsung ke kabupaten. Jadi untuk SD, SMP dulu lewat Pemprov tapi 2 tahun berjalan ini sudah langsung ke kabupaten. Masih waktu habis. Baik. Silakan berikan tepuk tangan. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi para untuk calon gubernur yang saling bertanya Ya. di sesi ini dan selanjutnya kita akan memberikan kesempatan kepada calon wakil gubernur untuk saling bertanya. Tentunya semakin seru dan juga semakin hangat suasana di malam hari ini. Untuk itu tetaplah bersama kami di debat ke-1 Pilgub Jatim 2024. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.